Halo semua, selamat datang kembali di Onyx 3M. Selama bertahun-tahun, Hong Kong selalu dibicarakan dengan penuh kekaguman berkat kemakmurannya dan kesuksesannya dalam membangun ekonomi serta kota kosmopolitan. Provinsi otonom ini menyajikan kota yang gemerlap yang dipenuhi dengan cahaya. Namun, sayangnya gemerlap itu tidaklah dimiliki oleh semua orang. Sebab, di balik penampilannya yang tampak mewah, terdapat kenyataan lain yang lebih suram. Kehidupan yang terdiri dari gubuk liar di dalam kamar-kamar sempit yang terbagi sehingga tampak seperti kandang atau bahkan peti mati. Dengan populasi hampir menyentuh angka 7,5 juta dan hampir tidak ada lahan yang dapat dikembangkan, pasar perumahan Hong Kong telah meningkat menjadi yang termahal di dunia. Karena didorong oleh harga perumahan atau harga sewa yang sangat tinggi, puluhan ribu orang tidak memiliki pilihan lain selain menghuni gubuk liar dengan kamar-kamar yang terbagi ukuran 1,9 meter. Di mana tempat tidur, dapur, dan toilet bergabung menjadi satu dari memasak hingga tidur atau semua aktivitas berlangsung di ruang-ruang yang sangat sempit ini. Karena itu, rumah-rumah sempit ini pun disebut sebagai rumah kandang atau rumah peti mati. Ribu orang yang tinggal di rumah peti mati, mereka adalah orang-orang yang beristirahat di tempat tidur tanpa menemukan ruang untuk menggerakkan kaki sepenuhnya karena terbatas oleh dinding di dalam ruangan yang sangat sempit. Mereka hampir tidak pernah menyaksikan pemandangan luar ruangan melalui jendela karena memang ruangan yang mereka huni didesain tanpa jendela. Mereka memiliki tempat tidur yang sangat sempit sehingga orang dewasa hampir tidak bisa berbaring, berdiri, atau bahkan duduk dengan tegak. Rumah peti mati memiliki suasana yang selalu redup serta panas, dengan suhu mencapai 34 derajat Celcius. Rumah ini juga kurang menjaga privasi, dikarenakan jaraknya yang terlalu dekat satu sama lain. Meskipun beberapa rumah memiliki partisi untuk memisahkan bagian yang berbeda, tetapi biasanya hanya terdiri dari sepotong kayu tipis atau papan kertas. Karena penduduk jarang membersihkan area terbuka, rumah peti mati juga menjadi rumah bagi lalat, nyamuk, dan kecoa. Dan dengan demikian, lingkungan yang kotor menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, virus, dan penyakit. Karenanya, PBB menyebut rumah ini sebagai pelecehan terhadap kehormatan manusia. Kendati demikian, bukan tanpa alasan mengapa sebagian penduduk Hong Kong memilih rumah peti mati. Seperti telah dijelaskan, Hong Kong dinobatkan sebagai negara dengan harga rumah paling mahal di dunia. Sejak tahun 2012, angka perumahan di Hong Kong naik sampai 50%. Sebagai salah satu pusat keuangan utama di dunia, Hong Kong telah mengalami perubahan ekonomi yang berkelanjutan selama bertahun-tahun, sehingga menyebabkan biaya perumahan semakin tinggi, tanpa memberikan kesempatan kepada bagian populasi yang lebih miskin untuk beradaptasi sesuai dengan perubahan yang sangat cepat ini. Dengan demikian, banyak apartemen yang kemudian dibagi-bagi untuk menciptakan rumah peti mati demi memenuhi permintaan atas perumahan. Untuk membuat bilik peti mati, flat seluas 400 meter persegi akan dibagi secara ilegal oleh pemiliknya untuk menampung 20 tempat tidur bertingkat. Rumah yang sangat sempit ini menjadi alternatif bagi mahasiswa atau warga dengan anggaran yang terbatas.
Dan karena hanya dapat memuat satu orang, maka penyewa yang memiliki keluarga harus tinggal terpisah di tiap kamar. Tragisnya, rumah ini tidak dilengkapi kamar mandi sehingga setiap penyewa perlu pergi ke kamar mandi umum yang dipakai untuk bersama. Kendati memiliki ukuran yang sangat sempit dan tidak higienis karena terdapat banyak lalat serta serangga jenis lain, rumah peti mati harus disewa dengan harga yang tidak murah, yaitu antara 180 hingga 250 dolar Amerika Serikat atau sekitar 2,7 hingga 3,8 juta per bulannya. Banyak dari mereka yang tinggal di rumah peti mati merasa malu dengan kondisinya sebagai akibat dari hidup di tempat bobrok, terisolasi, dan sangat sempit. Mereka menderita penyakit mental yang lebih tinggi. Beberapa dari mereka menggambarkan bahwa hidup di dalam rumah peti mati adalah seperti menunggu kematian. Namun, lebih banyak warga Hong Kong dan organisasi sosial telah mendesak pemerintah Hong Kong untuk membangun lebih banyak perumahan umum untuk menggantikan rumah peti mati atau rumah kandang bagi orang-orang yang berpendapatan rendah. Tetapi sayangnya, pemerintah Hong Kong bersikeras bahwa rumah peti mati tidak boleh diberantas, mengingat terdapat permintaan yang sangat besar untuk apartemen kecil ini di tengah masyarakat. Sejatinya, rumah peti mati telah muncul sejak sekitar tahun 1950 hingga sekitar tahun 1960, selama Perang Saudara Cina. Sejumlah besar orang daratan Cina bermigrasi ke wilayah Hong Kong. Bersamaan dengan ekonomi yang semakin makmur, terjadi lonjakan angka kelahiran yang kemudian menyebabkan populasi meningkat secara drastis dari yang awalnya berjumlah 2.153.000 pada tahun 1951 menjadi 3.129.648 pada tahun 1961. Dalam upaya mengatasi permintaan perumahan, pemerintah Hong Kong mulai membangun beberapa perumahan umum. Namun demikian, pemerintah tidak dapat menangani beban tambahan yang dibawa oleh pekerja migran Cina dan tidak ada kebijakan perumahan atau perlindungan tenaga kerja pada saat itu. Karenanya, rumah kandang atau rumah peti mati menjadi populer di kalangan pekerja migran karena biaya sewanya yang dianggap rendah. Fenomena rumah kandang atau rumah peti mati berlangsung hingga hari ini. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya.